Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 733. 733 pertarungan tim dimulai. Kedua belah pihak adalah yang terkuat di tahun mereka masing-masing. Suasana pertarungan tim berbeda dari 1 lawan 1 dan 2 lawan 2. Bahkan para guru di tribun menjadi gugup. Ying Lohong berdiri di tengah dan merasakan momentum yang meningkat dari kedua belah pihak. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bersyukur. Ini semua adalah siswa elit yang dipersiapkan oleh pengadilan luar. Meskipun tidak ada mutan seperti pemuda yang tampak jujur, dalam angkatan tahun ke-6 ini, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah. Pertandingan berikutnya akan memutuskan siapa di antara kalian yang dapat mewakili akademi untuk berpartisipasi dalam pertandingan sparring dengan cabang. Tampilkan semua kekuatan yang Anda miliki. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Saya akan bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang di arena ini, kata Ying Lohong dengan acuh tak acuh. Dia adalah wasit untuk mencegah korban dan mengendalikan seluruh tempat. 7 orang dari kedua belah pihak membungkuk pada saat yang sama dan perlahan mundur, membentuk formasi. Di sisi tahun keempat, Tang Yuge berdiri di depan tengah dengan Bai Xiuxiu dan Qian Lei di sisinya, sementara Liu Feng bersembunyi di belakang Qian Lei. Di belakang mereka adalah Lan Xuanyu, dan di kedua sisinya adalah Yuanen Hui dan Lan Mengqin. Ini adalah formasi 3-1-3. Di sisi yang berlawanan, Sima Xian memimpin dan berdiri di depan dengan 3 master jiwa defensif di belakangnya. Di belakangnya ada Rong Yuxuan, Mu Rongxiang, dan Sue Yubing. Mereka berada dalam formasi 1-3-3, yang menunjukkan betapa yakinnya Sima Xian dengan kekuatannya. Sima Xian menatap Tang Yuge dengan tatapan membara, penuh dengan semangat juang. Saat itu, meskipun guru utama mereka sengaja melatih Tang Yuge, sebagai wakil ketua kelas, dia selalu ingin mengalahkannya. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi dengan susah payah sehingga dia bisa memenuhi gelar pemimpin kelas. Tetapi sampai sekarang, reputasinya belum mencapai tingkat yang telah dicapai Tang Yuge. Alasan paling penting adalah bahwa dia tidak membawa kemenangan kelas berat ke tahun ke-6. Ini juga menjadi motivasi bagi pertumbuhan Sima Xian. Dia telah bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan tidak berani mengendur demi pertempuran hari ini. Hanya dengan mengalahkan Tang Yuge adil dan jujur, dia akan dapat membuktikan kepada semua teman sekelasnya bahwa dia adalah yang terkuat dan pada saat yang sama, menyapu rintangan di jalannya ke pengadilan dalam. Dibandingkan dengan Sima Xian, Tang Yuge jauh lebih tenang. Dia dengan tenang menatap mantan teman sekelas dan rekan satu timnya, dan ada sebuah pemikiran di dalam hatinya, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Setelah pertempuran ini, tahun ke-6 akan lulus dan tidak ada hubungannya dengan dia. Kalahkan mereka dan buktikan bahwa dia membuat pilihan yang tepat. Aura di tubuhnya juga berubah. Siap-siap, suara Ying Lohong segera membangkitkan semangat semua orang. Mulai. Mengikuti teriakan Ying Lohong, pertempuran terakhir antara tahun ke-4 dan ke-6 dimulai. Sima Xian mengeluarkan raungan ke arah langit saat tubuhnya membengkak dan membesar. Aura kekerasan meledak saat 7 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya dan berkedip secara bergantian. Dia berjalan menuju Lan Xuanyu dan yang lainnya. Di belakangnya, 6 rekan satu timnya melepaskan jiwa bela diri mereka. Sebuah lingkaran cahaya dengan cepat menyebar dan domain naga giok dilepaskan. Sepasang perisai kura-kura hitam berdiri, dan cahaya hitam berkedip saat 2 master jiwa perisai kura-kura hitam dengan cepat mengikuti. Di samping mereka, Zhou Pengzan, yang memiliki jiwa bela diri naga berduri iblis, melayang ke langit dan meringkuk menjadi bola di udara saat dia berguling dan mengikuti. Pedang kejatuhan surga dan pedang suci surga melayang di depan Mu Rongxiang dan Sue Yubing saat mereka menusuk dengan cepat. Di sisi tahun keempat, 7 dari mereka pindah bersama. Lampu emas dan perak di tubuh Lan Xuanyu berkedip pada saat yang bersamaan. Rumput perak biru bermotif emas melilit pinggang Qian Lei terlebih dahulu, lalu yang lain melilit pinggang Tang Yuge. Liu Feng dan Bai Xiuxiu juga memiliki satu melilit pinggang mereka. 4 rumput perak biru berpola emas menghubungkan mereka berempat ke Lan Xuanyu. 2 rumput perak biru berpola perak terlempar ke kedua sisi dan melilit Yuanen Hui dan Lan Mengqin. 7 orang, 7 sebagai 1. Sima Xian hanya memperhatikan Tang Yuge karena cahaya emas gelap di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan.
Tepat pada saat ini, dia menyadari bahwa ada seseorang di seberangnya yang juga berkembang pesat. Segera, itu memenuhi bidang penglihatannya karena pihak lain sudah menyerbu. Lawanmu adalah aku. Qian Lei tertawa terbahak-bahak. Dia, yang telah menyatu dengan Golden Behemoth, telah menyerang ke depan dengan berani. Di tangan kanannya, dia mengangkat palu meteor raksasa dari planet sumber naga dan melambaikannya di atas kepalanya. Ying Lohong melayang di udara dan mengamati semua perubahan. Melihat penampilan ganas Qian Lei, sudut mulutnya berkedut. Aku, Ying Lohong, dulunya adalah master jiwa tipe kontrol nomor 1 di pengadilan luar. Bagaimana saya bisa merawat murid seperti itu? Awalnya, dia menyukai Qian Lei terutama karena kekuatan spiritualnya dan gerbang pemanggilan yang aneh itu. Dia siap untuk membiarkannya berkembang ke arah pemanggilan. Tapi siapa yang tahu bahwa si gemuk kecil ini akan dengan cepat menjadi gemuk besar dan pria yang sangat kokoh, tiba-tiba menjadi master jiwa pertempuran tipe penyerangan, dan yang berspesialisasi dalam kekuatan murni. Ini benar-benar menyimpang dari rencananya. Di peron, Penatua Su tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak buruk, tidak buruk. Saya tahu bahwa hal kecil yang saya gunakan setetes esensi kehidupan untuk menyelamatkan ini luar biasa. Sekarang, sepertinya memang luar biasa. Hahaha. Wang Tianyu pura-pura tidak mendengar. Semuanya berkat kamu, oke. Sima Xian menatap lawannya, yang tubuhnya tidak lebih kecil dari miliknya, dan tatapannya tegas dan tidak terpengaruh. 5 cincin, Master Jiwa 5 cincin ingin menghentikan serangannya. Dengan kilatan cahaya, dia menyerbu ke depan dan menyerang Qian Lei. Dia ingin mengirim Qian Lei terbang, dan kemudian melanjutkan menuju Tang Yuge. Tepat pada saat ini, lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul di bawah kaki tahun keempat. Lingkaran emas memiliki pola yang rumit, seolah-olah ada naga emas raksasa yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Aura Qian Lei menjadi mengamuk. Dia meraung dan menghancurkan Proto Dragon Meteor Hammer. Bang! Sima Xian mengandalkan kekuatan tubuhnya dan mengirim Proto Dragon Meteor Hammer terbang, tetapi kekuatan besar juga memperlambatnya sejenak sebelum dia menabrak tubuh megah Qian Lei. Seolah-olah dua gunung telah bertabrakan. Dengan ledakan yang keras, Qian Lei terlempar ke belakang beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Namun, tubuh Sima Xian juga tergores oleh cakar raksasa Qian Lei dan memiliki 6 bekas luka. Momentum ke depan Sima Xian tiba-tiba berhenti. Lan Xuanyu, yang berdiri di belakang tim, menyeringai. Domain, saya juga punya. Lingkaran emas itu adalah keterampilan jiwa yang datang dengan cincin keempat rumput perak biru berpola emas, keterampilan jiwa tipe domain berserk naga emas. Di bawah pengaruh domain berserk naga emas, semua darah rekan satu timnya akan mendidih dan mereka akan meletus dengan kekuatan serangan yang sangat kuat. Semangat juang mereka akan melambung dan emosi mereka akan bergejolak. Master jiwa dengan garis keturunan tipe naga akan menerima peningkatan berkali-kali lipat. Sebelumnya, jika Lan Xuanyu menggunakan domain ini melawan pedang ganda, akan sangat sulit baginya dan Bai Xiu untuk dipengaruhi oleh pihak lain. Tapi dia tidak melakukannya karena dia ingin menunggu pertarungan tim sebelum menggunakannya. Di bawah peningkatan rumput perak biru berpola emas dan domain berserk naga emas, meskipun Qian Lei dan Sima Xian memiliki 2 cincin perbedaan dalam hal kultivasi, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. The Golden Behemoth masih lebih kuat dari Raja Kerangka Emas Gelap. Sima Xian tidak berhenti. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Qian Lei, sebagai pemimpin tim, dia tidak akan panik karena ini. Dia mengangkat kapak perang di tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan dengan berani. Cahaya emas gelap berbentuk kipas menutupi area yang luas dan hendak mengendalikan Lan Xuanyu dan yang lainnya. Soul Land 4 Chapter 734 734 Letusan. Tepat pada saat ini, suara merdu sitar bergema. Lampu hijau giok menyebar diam-diam dan bahkan mewarnai domain berserk naga emas dengan lapisan hijau giok. Ketika lampu hijau giok itu bersentuhan dengan cahaya dari domain naga giok, cahayanya menghilang seperti salju yang mencair. Ini tidak mungkin. Rong Yuxuan berteriak kaget. Itu benar, domain naga gioknya terhalau. Sepasang sayap hijau giok menyebar dari punggung Lan Mengkin dan dengan kepakan ringan, dia sudah berada di udara. 6 lingkaran cahaya hijau mendarat di 6 rekan satu timnya saat dia memetik senarnya. Aura 6 rekan satu tim yang melemah seketika meningkat. Musik berlanjut. Mu Rongxiang dan Sue Yubing sedikit terkejut. Mereka ingin mengerahkan pedang kembar suka dan duka untuk membimbing dan mengendalikan emosi lawan mereka. Pertama, mereka harus memiliki emosi.
Tetapi pada saat ini, mereka menyadari bahwa hati mereka tenang dan mereka tidak dapat membuat emosi mereka berfluktuasi. Pada saat yang sama, sosok lain naik ke udara. Seekor burung putih besar dengan sayap berwarna pelangi muncul di bawah tubuh Yuanen Hui Hui. Itu memancarkan cahaya putih murni dan segala sesuatu di sekitar Yuanen Hui Hui menjadi ilusi. Cincin jiwa ketujuh Tang Yuge menyala saat pola burung yin yang hitam dan putih muncul di atas kepalanya. Energi yin dan yang bersinar dan mengungkapkan avatar jiwa bela dirinya, kilin 10 batang surgawi. Kilin surgawi 10 batang raksasa tiba-tiba berpisah dan berubah menjadi 10 kilin yang menyerbu ke depan. Di langit, Yuanen Hui Hui menarik busur Raja Peri dan sambaran petir berbagai warna turun. Bai Xiu Xiu menekan tangan kanannya ke depan dan cincin jiwa oranye emas di tubuhnya menyala. Bola cahaya ungu gelap terbentuk menjadi penusuk es di depannya dan melesat keluar dengan tiba-tiba. Setiap penusuk es ungu tua berubah menjadi gelembung ungu gelap ketika mengalami halangan. Tombak Ichi, versi Death Wither. Dalam sekejap, langit dan tanah dipenuhi dengan keterampilan jiwa yang menakutkan. Kedua perisai kura-kura hitam tiba-tiba membesar dan berubah menjadi dinding besi, ingin memblokir serangan kuat ini. Cahaya di belakang mereka berubah menjadi layar cahaya. Tetapi pada saat berikutnya, perisai kura-kura hitam bertemu dengan 10 kilin yang berlari. Kilin kayu jia menyerang di depan dan berubah menjadi batang pohon raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter dan diameternya lebih dari 3 meter. Itu menabrak dinding perisai. Setelah itu, api Bing dan kilin api Ding tiba hampir bersamaan. Api biru es dilepaskan dari tubuh Ding Fire Kilin dan mulai membakar dinding besi sementara Bing Fire Kilin berubah menjadi bola api raksasa dan meledak. Di bawah pengaruh tembakan kembar Bing dan Ding, retakan muncul di dinding pertahanan. Setelah itu, Rainwater Kilin tiba. Air dan api tak kenal ampun, dan setelah kobaran api, terjadilah banjir besar. Pada saat ini, kedua perisai tidak bisa lagi memblokirnya dan dua master jiwa perisai kura-kura hitam dikirim terbang. Pada saat ini, sambaran petir turun dari langit. Dengan peningkatan dari naga peri pantom, sambaran petir itu mendarat di tubuh master jiwa tahun ke-6. Mereka tidak merasakan sakitnya petir yang merusak, tetapi mereka semua ketakutan karena mereka menyadari bahwa ketika mereka disambar petir, kekuatan jiwa mereka mulai meledak di tubuh mereka. Tidak hanya menyebabkan mereka sangat kesakitan, itu juga menyebabkan kekuatan jiwa mereka dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. The Death Withering Islands tiba pada saat ini dan menutupi area yang luas. Penilaian Sima Xian benar. Jika mereka bertarung untuk waktu yang lama, mereka pasti akan mampu mengalahkan tahun keempat dengan keunggulan 4 sage jiwa dan 3 kaisar jiwa. Dia juga mengerti bahwa jika tahun keempat ingin mengalahkan mereka, mereka harus melepaskan kekuatan terkuat mereka untuk menang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan ledakan 7 orang ini di tahun keempat mereka akan begitu kuat. Kapak perang Sima Xian akhirnya menghantam tanah, tetapi itu hanya mempengaruhi Qian Lei, yang terlempar ke udara. Sima Xian tidak lagi peduli dengan punggungnya saat dia menundukkan kepalanya dan hendak menyerang ke depan. Dia harus mengendalikan Bai Xiu Xiu dan Lan Xuanyu setidaknya, lalu berurusan dengan dua orang di udara sebelum dia memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi. Dia bahkan tidak berani melihat ke belakang. Tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu menarik dengan tangan kanannya dan Qian Lei, yang dikirim terbang, kembali dari langit dan menghalangi jalan Sima Xian, bertabrakan dengannya. Dari segi kekuatan, Qian Lei jelas bukan tandingan Sima Xian, tapi masalahnya adalah Sima Xian tidak akan bisa menyingkirkannya dalam waktu singkat. Qian Lei mengandalkan kekuatannya sendiri dan menempel pada Sima Xian seperti lem. Dia menggunakan pertahanannya yang kuat untuk menghentikan Sima Xian dari menyerang ke depan. Mengikuti serangan terus-menerus Sima Xian, mata Qian Lei menjadi lebih merah saat dia secara bertahap memasuki kondisi mengamuk. Dia tidak bisa mematahkan armor pertempuran dua kata Sima Xian, tapi dia bisa memaksa Sima Xian untuk tidak maju selangkah. Sima Xian meraung ke arah langit saat sosok emas gelap raksasa terpisah darinya dan muncul di belakangnya. Dia menekuk kakinya dan melompat seperti bola meriam ke arah Yuanen Hui Hui. Raja Kerangka Emas Gelap. Bukankah Raja Kerangka Emas Gelapnya lumpuh? Tidak, itu bukan Raja Kerangka Emas Gelap biasa. Yang lucu adalah Raja Kerangka Emas Gelap yang melompat memiliki Raja Kerangka Emas Gelap yang pincang di punggungnya. Jadi ada dua. Ini juga kartu truf Sima Xian. Setelah dia menjadi Soul Sage, dia bisa melepaskan Raja Kerangka Emas Gelap kedua. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya.
Raja Kerangka Emas Gelap yang melompat ke udara meraih Raja Kerangka Emas Gelap yang lumpuh dan melemparkannya ke arah Lan Mengkin. Dia akan berurusan dengan keduanya di udara terlebih dahulu. Memanggil bawahanmu, aku juga bisa. 2 koin emas segera muncul dari tangan Qian Lei. Koin emas itu kecil, dan di bawah lemparannya, mereka secara alami sangat cepat, dan melewati 2 Raja Kerangka Emas Gelap. 2 pintu cahaya terbuka di udara dan 2 sosok kuat menerkam ke depan, menghalangi 2 Raja Kerangka Emas Gelap. Mereka menariknya turun dari langit dan menghancurkannya ke tanah. Kedua Raja Kerangka Emas Gelap tidak dapat mengancam 2 orang di udara. Qian Lei telah memanggil 2 behemoth dengan bulu besi hitam. Dalam sekejap, behemoth yang agung dan 2 Raja Kerangka Emas Gelap terkunci dalam pertempuran. Sima Xian tidak menyangka Qian Lei menjadi begitu kuat dan hatinya menjadi dingin. Tidak dapat mengganggu 2 orang di udara, dia tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Dalam sekejap, Tang Yuge muncul di depan Rong Yuxuan dan melepaskan cahaya Dewa 5 elemen miliknya. Dengan tamparan, dia menyebarkan cahaya di sekitar Rong Yuxuan. Rong Yuxuan sudah sedikit pemalu di depan Tang Yuge, belum lagi Tang Yuge bahkan lebih kuat sekarang. Saat avatar naga giok muncul, dia ditekan ke tanah oleh 10 batang surgawi kilin yang dibentuk oleh Tang Yuge. Yang paling tragis bukanlah Rong Yuxuan tetapi Mu Rongxiang dan Sue Yubing. Kedua kaisar jiwa diurus oleh Serenity Tun Lan Mengkin dan panah dari langit, dan mereka tidak bisa menggunakan kultivasi mereka sama sekali. Mereka menggunakan Heaven's Downfall Sword dan Heaven Holy Sword untuk memblokir panah, tetapi efek petir masih bekerja pada mereka. Sosok perak muncul di belakang mereka saat ini. Saat tombak Raja Naga Putih mengangkat mereka, pertempuran mereka berakhir. Kerusakan Rebound Soul Pengsan dihadapkan dengan kekuatan korosif yang mengerikan dari Death Wither. Sebelum armor pertempuran 2 katanya terkorosi dan menembus, dia sudah dibawa keluar dari arena oleh Ying Lohong. Kedua master jiwa perisai kura-kura hitam tidak dapat bertarung juga. Perisai kura-kura hitam mereka telah hancur di bawah pemboman Death Wither dan tidak dapat kembali. Soul Land 4 Chapter 735. 735, kemenangan luar biasa. Apakah itu langit atau tanah? Ini adalah letusan kekuatan penuh tahun keempat. Dihadapkan dengan peningkatan domain berserk naga emas, tahun ke-6 dikalahkan dalam sekejap. Ketika Sima Xian menyadari bahwa ada keheningan total di belakangnya, dia melihat Tang Yuge sekali lagi. Tang Yuge telah berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Pada saat ini, Sima Xian akhirnya menggunakan avatar jiwa bela diri untuk menekan Qian Lei dan memukulinya. Namun, sudah ada 6 sosok di sekitarnya. Semuanya berhenti. Ying Lohong tampak sedikit kecewa. Sima Xian berhenti dalam keadaan linglung dan menatap kosong ke arah Qian Lei, yang dipukuli hitam dan biru tetapi jelas tidak terluka terlalu parah. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan kesedihan. Qian Lei berguling dan melompat, matanya memerah saat dia menyerang ke depan. Lemak bodah, teriak Lan Mengkin. Qian Lei segera bergidik dan berbalik. Darah di matanya surut saat dia berjongkok di depan Lan Mengkin dan berkata, "Tolong beri saya instruksi Anda." "Minggir," bentak Lan Mengkin. "Baik." Qian Lei melepaskan Golden Behemoth Fusion dan berdiri di samping dengan patuh. Para penonton berdiri diam. Tidak hanya kelas 6 yang sunyi, tetapi area tempat guru itu berada juga sangat sunyi. Wang Tianyu berdiri, menatap 7 siswa dari tahun keempat dengan dalam, dan berbalik untuk pergi. Penatua Su terkekeh dan berdiri. Dia memberi Lan Suanyu acungan jempol dan lampu hijau di tubuhnya menghilang. Mereka menang. Tahun keempat telah menang. Tidak hanya mereka menang, mereka melakukannya dengan keunggulan mutlak. Jika 1v1 dan 2v2 dari sebelumnya bisa dikatakan setara, lalu bagaimana dengan pertarungan tim ini? Hampir semua tahun keempat yang muncul sebelumnya menyembunyikan kekuatan mereka dan hanya meletus di pertempuran terakhir. Setelah itu, mereka menghancurkan lawan mereka seperti gulma busuk. Mu Rongxiang dan Sue Yubing, yang tampil sangat baik di 2v2 sebelumnya, tidak tampil sama sekali dalam pertempuran tim ini dan sepenuhnya ditekan oleh Lan Mengkin. Mereka bahkan tersingkir sebelum memasuki arena kompetisi utama. Li Xining dan pertahanan saudaranya dihancurkan oleh Tang Yuge saja, yang setara dengan dia menekan 3 orang bijak jiwa dengan kekuatannya sendiri. Qian Lei mengandalkan kultivasi 5 cincinnya untuk menahan Sima Xian terkuat lawan, mencegahnya mengganggu seluruh arena. Sedangkan untuk tahun keempat,
Sebagai inti absolut, Lan Xuanyu hanya merilis keterampilan jiwa tipe domain dari awal hingga akhir dan mengandalkan rumput perak biru berpola emas dan rumput perak biru berpola perak untuk membantu mitranya. Tahun ke-6 memaksanya untuk menggunakan transformasi Dewa Naga dan halberd pemisah suci surgawi telah menjadi lelucon. Apakah ada kebutuhan? Apakah tahun ke-4 membutuhkan Heavenly Secret Splitting Abyss halberd milik Lan Xuanyu untuk pertempuran tim ini? Siapa kunci kemenangan mereka? Lan Xuanyu, Tang Yu, Bai Xiuxiu, Qian Lei, atau orang lain? Tidak satupun dari mereka. Kunci untuk memenangkan pertandingan ini adalah kekuatan keseluruhan tim tahun ke-4. Meskipun mereka kalah 1 dari 4 pertandingan sebelumnya dan menderita kekalahan di pertandingan 2v2, mereka menyembunyikan kemampuan terkuat mereka dan meletus dalam pertempuran tim. Ini adalah kemenangan dalam hal bakat dan akumulasi. Keuntungan memiliki jiwa bela diri yang unggul dan jiwa roh terlalu besar. Selain Lan Xuanyu, 6 orang lainnya semuanya memiliki binatang jiwa 10.000 tahun terbaik sebagai jiwa roh mereka, termasuk 2 binatang besar. Meskipun kekuatan jiwa mereka sekitar 10 peringkat lebih rendah dari tahun ke-6, dan meskipun mereka tidak memiliki armor pertempuran 2 kata, mutasi yang dibawa oleh jiwa roh mereka memberi mereka keuntungan besar dalam hal jiwa bela diri. Dengan dukungan jiwa roh mereka dan pelengkap kemampuan mereka, daya ledak yang kuat sebenarnya menyebabkan tim tahun ke-6 runtuh. 2 sage jiwa tipe defensif lawan sebenarnya tidak dapat memblokir serangan Tang Yuge sendirian. Sima Xian terkuat terjerat oleh Raja Jiwa 5 Cincin, dan semua kemampuan kontrolnya dibatasi. Bagaimana mereka akan bertarung dalam pertandingan seperti itu? Siapa yang mengira bahwa tahun ke-4 benar-benar akan bertarung dengan sangat indah melawan tahun ke-6 dan mengalahkan mereka sampai-sampai mereka tidak dapat membalas? 7 tahun ke-6 berkumpul bersama dalam keadaan linglung. Suasana hati mereka saat ini hanya bisa digambarkan sebagai dingin es. Keadaan pikiran Rong Yuxuan sedikit lebih baik. Dia melihat ke sisi lain dan ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun hanya untuk menjadi layak bagi Tang Yuge. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia akan mengejar dewinya, dia memberinya pukulan besar. Setelah pertandingan 1 lawan 1 antara Tang Yuge dan Zhou Pengzan, Rong Yuxuan berpikir bahwa jika dia berada di posisinya, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Tetapi ketika berhadapan dengan Tang Yuge, dia menyadari betapa kekanak-kanakan pikirannya. Domain naga gioknya tidak bisa menghentikan kemajuan Tang Yuge sama sekali. Kemampuan transformasi gioknya tidak bisa menembus cahaya Dewa 5 elemen Tang Yuge sama sekali. Dan tidak hanya Tang Yuge menerobos pertahanan 2 master jiwa-jiwa bela diri kura-kura hitam dengan kekuatannya sendiri, dia bahkan menekan pihak lain. Seberapa kuat dia? Ini adalah mantan ketua kelas mereka. Pada saat ini, tahun ke-6 di tribun juga memikirkan apa yang akan terjadi jika Tang Yuge masih di kelas. Dengan kultivasinya saat ini, jika dia memimpin orang-orang kuat ini di kelas, bagaimana dia bisa kalah dari tahun ke-4? Tapi tidak ada, seandainya, di dunia ini. Tang Yuge bukan lagi pemimpin kelas mereka, tetapi anggota tahun ke-4. Adegan kilin batang surgawi yang terpisah menjadi 10 kilin dan memancarkan aura yang mengesankan meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Lan Xuanyu berjalan menuju rekan satu timnya dan melakukan high five mereka satu persatu. 7 dari mereka berkumpul bersama dengan tenang. Lan Xuanyu sudah mengantisipasi hasil ini ketika dia menyetujui partisipasi Ying Lohong dalam pertempuran. Lan Xuanyu tahu betul seberapa kuat Tang Yuge. Setelah jiwa bela dirinya berevolusi menjadi batang surgawi kilin, dia hampir tidak memiliki kekurangan. Burung Yin yang keos terlalu membantunya. Meskipun Bai Xiuxiu dan Lan mungkin keduanya memiliki cincin jiwa binatang besar, mereka tidak cocok dengan jiwa bela diri asli mereka. Mereka perlu membimbing jiwa bela diri mereka untuk berevolusi dan secara halus meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun keterampilan jiwa yang dibawa oleh 2 binatang besar dapat digunakan oleh mereka, itu jauh dari kemampuan untuk sepenuhnya menyatu dengan mereka. Tang Yuge berbeda. Burung kekacauan Yin yang telah membagi kekuatannya dari 5 elemen menjadi Yin dan Yang dan sangat cocok dengannya. Selain itu, dia telah bersiap selama bertahun-tahun sebelum dia bisa menyelesaikan terobosan instannya. Evolusi jiwa bela diri dan terobosan dalam peringkat kekuatan jiwanya memungkinkan kekuatan jiwa Tang Yuge melampaui peringkat 75 ke atas. Lan Xuanyu bahkan tidak tahu di peringkat berapa kekuatan jiwanya sekarang. Bagaimanapun, Tang Yuge adalah seorang jenius 2 tahun lebih tinggi dari mereka. Dengan Tang Yuge di sekitar, mereka tak terkalahkan melawan tahun ke-6. Selanjutnya,
ada juga Yuanen Hui Hui, yang telah menyatu dengan Phantom Dragon. Dengan bantuannya, tidak sulit baginya untuk membunuh Rong Yuxuan dalam pertempuran 1 lawan 1. Bahkan barusan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Memang benar bahwa Mu Rongxiang dan Sui Yubing menahan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sebelumnya, tetapi dalam pertempuran tim tingkat ini, setelah Lan Xuanyu merilis domain berserk naga emas, kendali mereka tidak berguna. Semuanya sesuai harapan Lan Xuanyu dan tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Ini juga alasan mengapa tahun ke-6 bisa menebak pengaturan mereka. Mengetahui bahwa mereka akan menang, mereka hanya harus mengikuti perintah yang ditentukan. Ying Lohong mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia telah memperhatikan kelas spiritual perang bintang, tetapi dalam 2 tahun terakhir, dia terutama berfokus pada apakah kelas eksperimen ini dapat ditingkatkan dalam pertempuran luar angkasa atau tidak. Tang Zhenhua sering menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan situasinya kepada Ying Lohong sendiri. Soul Land 4 Chapter 736 Bab 736 Imajinasi Lan Xuanyu yang tak terkekang. Dalam hal plane tempur ruang angkasa dan pilot kapal perang kecil, kelas eksperimen perang bintang telah meningkat dengan sangat cepat, dan Yin Lohong tahu ini. Ketika mereka masih tahun pertama, mereka memang menyebabkan sedikit masalah, tetapi ketika mereka mencapai tahun kedua, mereka menjadi tenang. Ying Lohong juga tahu bahwa ketika mereka membawa jiwa roh mereka kembali dari planet Elf, kebanyakan dari mereka memiliki panen yang cukup baik, tetapi dia tidak terlalu yakin tentang keuntungan yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia adalah dekan dan tidak mungkin bertanya tentang segalanya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa tahun keempat sangat kuat dan dengan demikian meningkatkan tingkat kesulitan misi Skyfighter mereka, dia tidak berharap mereka menjadi begitu kuat. Di mata Ying Lohong, kelas eksperimen perang bintang yang dipimpin oleh Lan Xuanyu berani dan sembrono. Apalagi yang tidak berani mereka lakukan. Kedua kalinya mereka pergi keluar untuk misi Skyfighter mereka mencuri tim bajak laut dan menggunakan rudal antimateri dari Sekte Tang. Mereka bahkan terdaftar sebagai kru bajak laut. Setelah mereka kembali, mereka membayar semua biaya produksi Skywings. Tim yang berani ini sangat bersatu dan tidak ada yang keberatan dengan berbagai rencana Lan Xuanyu. Faktanya, dari sudut pandang siswa di kelas spiritual perang bintang, Ying Lohong tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Setiap keputusan Lan Xuanyu akan membawa manfaat bagi semua orang, dan ini adalah kuncinya. Semua orang bisa mendapatkan keuntungan darinya, jadi mengapa mereka harus keberatan? Poin terkuat Lan Xuanyu adalah dia tidak pernah makan sendirian. Sama seperti misi Skyfighter kali ini, jika dia hanya menyelesaikannya sendiri, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mendapatkan 24 poin kesulitan. Juga, misi individu pasti akan jauh lebih sederhana daripada misi tim. Namun, dia tidak memilih untuk bertindak sendiri. Dia ingin membawa seluruh kelas bersamanya untuk menyelesaikan misi bersama dan berbagi semua hadiah dengan semua orang. Ini sangat bermanfaat untuk memperkuat kohesi kelas. Bahkan jika Akademi Shrek dipenuhi dengan para jenius, tidak ada seorang pun di tahun-tahun sebelumnya yang melakukannya. Ada kasus beberapa orang yang mengurus 1 atau 2 orang, tapi bagaimana bisa orang mengurus seluruh kelas? Semua orang berharap mereka bisa menonjol dan melampaui orang lain dalam ujian pengadilan dalam. Tapi Lan Xuanyu tampaknya tidak memiliki pemikiran ini sama sekali. Semua yang dia lakukan adalah untuk kepentingan seluruh kelas. Ying Lohong bahkan berpikir bahwa hal itu akan mempengaruhi Lan Xuanyu dan menunda dia dalam kultivasinya. Namun, kompetisi hari ini memungkinkannya untuk memahami seberapa kuat kelas spiritual Star Wars saat ini. Performa Lan Xuanyu tidak luar biasa, tetapi rekan-rekannya semuanya kuat. Sungguh sulit dipercaya bahwa tahun keempat bisa mencapai kemenangan luar biasa melawan tahun ke-6. Tahun keempat telah memenangkan kemenangan final kompetisi ini dan juga memperoleh kualifikasi untuk mewakili akademi untuk berpartisipasi dalam kompetisi sparring. Sparring hari ini akan berakhir di sini, saya harap kalian akan bekerja lebih keras. Setelah mengatakan ini, Ying Lohong berbalik dan pergi. Para guru di tribun tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka berdiri di peron dan melihat ke atas. Sudah ada beberapa guru lagi di samping Xiaoqi dan mereka berbisik padanya, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Lan Xuanyu berjalan menuju Sima Xian dan mengulurkan tangannya. Sima Xian menatapnya dengan ekspresi rumit dan kemudian menatap Tang Yuge, yang berdiri di sampingnya dan tidak ingin menggantikan Lan Xuanyu sebagai ketua kelas hanya karena dia kuat. Senyum pahit muncul di wajah Sima Xian tetapi dia masih mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Lan Xuanyu. Kalian menang.
Kemudian, dia melihat Tang Yuge lagi. Mungkin kamu membuat pilihan yang tepat untuk pergi saat itu. Dengan tahun keempat, pertumbuhan Anda menjadi lebih cepat dari kami. Petik 2. Tang Yuge menjawab dengan acuh tak acuh, setiap orang harus masuk ke posisi mereka sendiri. Semakin awal Anda masuk ke posisi Anda, semakin awal Anda akan mengerti. Saya tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Saya jauh lebih rendah dari Suanyu dalam aspek ini, dan saya bahkan mungkin tidak sebaik Anda. Kepergianku bukanlah hal yang buruk selama 6 tahun. Kalian tidak lemah, kami hanya lebih kuat. Itu benar, apakah tahun ke-6 lemah? Dibandingkan dengan kelas kelulusan sebelumnya, mereka tidak lemah sama sekali. 4 bijak jiwa 7 cincin sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Pada tahun-tahun sebelumnya, hanya Zheng Longjiang yang merupakan soldo Luo 8 cincin. Bijak jiwa 7 cincin biasanya yang terkuat di kelas kelulusan. Orang harus tahu bahwa mereka baru berusia 18 tahun. Seorang sage jiwa berusia 18 tahun sudah sangat mengesankan. Tetapi tahun keempat lebih kuat, Tang Yuge akan berusia 18 tahun ini, dan teman-temannya rata-rata baru berusia 16 tahun. Seberapa kuat mereka 2 tahun kemudian? Tidak ada keraguan bahwa ketika mereka lulus, Tang Yuge setidaknya akan mencapai 8 cincin. Mari kita berhenti di situ. Sima Xian mengangguk pada mereka dan berbalik untuk pergi. Tahun ke-6 lainnya mengikuti di belakangnya dan pergi, hanya menyisakan Rong Yuxuan dengan air mata di matanya. Dia menatap Yuanen Hui dengan wajah panjang dan berkata, "Kamu benar, aku masih tidak layak untuk adikmu. Tapi saya akan bekerja keras untuk masuk ke pengadilan dalam. Saya mungkin memiliki kesempatan lain di sana. Aku tidak akan menyerah." Inyah. Tang Yuge menunjuk ke pintu keluar. Baik, Rong Yuxuan terbatuk dan berbalik untuk berlari tanpa rasa malu di wajahnya. Ketabahan spiritualnya jelas merupakan yang terbaik di seluruh tahun ke-6. Pertandingan berakhir. Pertandingan ini memungkinkan semua guru di pengadilan luar memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang kelas eksperimen perang bintang. Mereka yang benar-benar akrab dengan mereka tahu bahwa mereka belum melepaskan kekuatan penuh mereka. Mereka masih memiliki sayap langit mereka. 1 jam kemudian, Lan Xuanyu duduk bersila di sofa di kantor Tang Zhenhua dan berkata sambil tersenyum, "Guru, apakah itu benar-benar tidak mungkin? Jika memungkinkan, itu akan menjadi era baru untuk pertarungan individu di masa depan." Tang Zhenhua memutar matanya dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Menurut Anda apa itu rudal antimateri? Kondisi penyimpanan untuk rudal antimateri sangat keras. Apakah Anda pikir Anda bisa membawanya kemana-mana hanya karena Anda mau? Dan Anda ingin menempatkan rudal antimateri di Misha? Sudahkah Anda memikirkannya? Bahkan jika Anda bisa, apakah Anda bisa berlari setelah meluncurkannya? Gelombang kejut akan membunuhmu." Lan Xuanyu sedang berdiskusi dengan guru apakah mereka dapat memasang rudal antimateri di Skywings dan meluncurkannya dalam mode plane tempur luar angkasa. Jika memungkinkan, maka tim 33 Skywings mereka akan terlalu kuat. Di masa depan, mereka hanya perlu menabung untuk melengkapi rudal antimateri. Benda ini memiliki kekuatan yang sangat besar di luar angkasa, dan jika digunakan dalam pertempuran luar angkasa biasa, kekuatan penghancurnya bisa dibayangkan. Jika setiap Skywing dilengkapi dengan rudal antimateri, itu akan menjadi. Sayangnya, Tang Zhenhua menuangkan air dingin padanya. "Lan Xuanyu, apakah benar-benar tidak ada cara lain?" Tang Zhenhua menjawab dengan acuh tak acuh, "Bukan tidak mungkin, tetapi agar Skywing memiliki lingkungan yang cocok untuk menyimpan rudal antimateri, itu harus setidaknya 2 kali lebih besar dan kurang fleksibel. Juga, untuk memastikan keamanan, kalian semua harus memiliki setidaknya armor pertempuran 3 kata untuk memastikan bahwa kalian tidak akan dirugikan oleh gempa susulan." Petik 2. Kamu adalah pilot tingkat dewa, dan kamu sudah memiliki nomor seri. Tahukah kamu apa artinya seorang pilot memiliki plane luar angkasa dengan tubuh yang lebih besar? Juga, biaya upgrade tidak murah. Mempertahankan lingkungan penyimpanan untuk rudal antimateri akan menghabiskan banyak energi. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya dan mengangguk. Ini memang menjadi masalah. Meskipun membawa rudal antimateri akan menambah beban Skywing itu sendiri, saya merasa itu masih diperlukan dalam beberapa keadaan khusus. Guru, apakah menurut Anda ini akan berhasil? Bisakah kita membuat perangkat plug-in yang membawa rudal antimateri dan memasangnya ke Skywing saat dibutuhkan? Setelah diproyeksikan, dapat dibongkar kapan saja. Kami hanya bisa menggantungnya saat dibutuhkan. Setelah mendengar kata-katanya, hati Tang Zhenhua bergerak. Ini terdengar seperti sebuah rencana.
Tapi saya akan mengatakannya lagi, untuk memastikan keselamatan Anda, kami akan memikirkannya ketika Anda memiliki armor pertempuran 3 kata Anda. Kekuatan destruktif rudal antimateri terlalu kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini, ada risiko kematian jika Anda terpengaruh bahkan sedikit. Petik 2.